Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Devita Sari dari kelas 22A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Video ini adalah video konten yang ke-9 dari tugas mata kuliah Teori Sastra. Sesuai judul video, kali ini teori psikologi sastra yang akan kita bahas. Seperti pada video-video sebelumnya, setiap video pasti ada satu karya sastra yang akan kita bedah dengan teori yang kita bahas. Pada teori psikologi sastra ini, saya akan membedah karya sastra film Indonesia yang berjudul Me vs. Mami, karya Odissi Harahap. Teori psikologi sastra. Sebelum kita membahas pengertian dari teori psikologi sastra, mari kita lihat dulu apa hubungan antara psikologi dan sastra. Baik sastra maupun psikologi memiliki persamaan dalam kajian objeknya, yaitu kehidupan manusia. Sedangkan psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional karena sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya dalam psikologi sastra, gejala tersebut real, asli, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. Ke pengertian teori psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan kajian sastra yang pusat perhatiannya pada aktivitas kejiwaan, baik dari tokoh yang ada dalam suatu karya, pengarang yang menciptakan karya sastra tersebut, dan bahkan penikmat karya sastra itu sedang pendekatan teori psikologi sastra, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Id adalah lapisan paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan lahir dan keinginan-keinginan yang direpresi. Id menjadi bahan dasar pembentukan psikis lebih lanjut dan tidak terpengaruh oleh kontrol pihak ego dan prinsip realitas. Id tidak membutuhkan perintah dari sistem yang lain karena id akan bekerja secara otomatis. Selanjutnya ego. Ego terbentuk dengan diferensiasi dari id karena kontaknya dengan dunia luar. Aktivitasnya bersifat sadar, prasadar maupun tidak sadar. Ego seluruhnya dikuasai oleh prinsip realitas. Tugas ego adalah untuk mempertahankan kepribadiannya sendiri dan untuk memecahkan konflik-konflik dengan realitas dan konflik-konflik antara keinginan-keinginan yang tidak cocok satu sama lain. Juga mengontrol apa yang termasuk kesadaran yang akan dikerjakan. Jadi, dalam hal ini, ego merupakan alat pengarah menuju dunia objek dan menjalankan prinsipnya berdasarkan kenyataan dan merupakan hasil persinggungan dengan dunia luar dan realitas kehidupan. Terakhir ada superego. Superego dibentuk dengan melalui proses internalisasi dengan nilai-nilai, aturan-aturan oleh individu dari sejumlah figur yang berperan, berpengaruh, atau berarti bagi individu tersebut, seperti orang tua dan guru. Selanjutnya, kita akan membedah film komedi Indonesia berjudul Me vs. Mami. Film Me vs. Mami adalah sebuah film drama komedi keluarga Indonesia yang diadaptasi dari FTV berjudul sama. Film ini dirilis pada tanggal 22 Oktober 2016 dan diproduksi oleh MNC Pictures. Film ini menghadirkan Cut Mini Theo dan Irish Bella sebagai aktor utama memerankan ibu dan anak. Me vs. Mami mengisahkan ibu single parent Maudy Cut Mini yang memiliki seorang putri remaja Mira yang diperankan Irish Bella. Hubungan keduanya tidak terlalu akur. Maudy yang selalu khawatir dengan pergaulan putrinya membuat Mira merasa tertekan.
Suatu hari, nenek Mira yang tinggal di Padang, Provinsi Sumatera Barat, menelepon mengabarkan sedang sakit dan ingin bertemu dengan cucunya. Mira berniat untuk pergi sendiri, tetapi Maudi melarangnya dan bersikukuh untuk menemani anak sematawayangnya tersebut. Kendati harus meninggalkan urusan pekerjaannya sebagai pemilik restoran dan chef untuk program acara memasak di televisi. Selama perjalanan ini, keduanya bertemu dengan berbagai rintangan, masalah, mulai dari hal yang lucu, menyebalkan, frustasi, hingga mengharukan. Berbagai macam masalah terlihat lucu dan ada juga yang mengharukan. Mereka beberapa kali ditipu orang. Saya memilih film Me vs. Mami ini karena di dalam film ini terdapat gejala-gejala psikologi yang berkenaan erat dengan kepribadian tokoh dalam aspek-aspek id, ego, dan superego. Kita akan menganalisis dan juga membedah karakter Mira dan Maudi di film Me vs. Mami dengan teori psikologi sastra. Mari. Kamu ikut? Ya enggak lah Om, kan tadi yang disuruh datang juga aku, jadi ya aku berangkat sendiri aja. Oh, enggak. Saya ikut. Mami ikut. Mami ikut nemenin kamu ke Padang. Kamu nggak bisa pergi sendirian. Ya elah Mi, aku kan udah biasa sendiri. Enggak. Nggak apa-apa lah. Enggak. Mami pergi, kamu pergi. Mami stay, kamu stay. Sikap Mira yang menunjukkan keinginannya pergi seorang diri ke Padang dan membantah keinginan ibunya, Maudi, yang ingin menemaninya ke Padang ditunjukkan dari sikap dan ucapan Mira pada menit ke-5, 45 detik, mencerminkan karakter Mira yang keras kepala. Terlihat pada cuplikan film tersebut bahwa Mira berusaha mempertahankan id-nya yang ingin pergi sendiri ke Padang dan tidak ingin ditemani oleh Maudi. Sikap Maudi yang menuntut segala sesuatu yang dikerjakannya dengan sempurna menunjukkan karakter Maudi seorang yang perfeksionis. Ego Maudi yang beranggapan jika seorang chef harus mahir dalam menjalankan pekerjaannya, namun terbalik dengan partner kerjanya yang dianggap chef tetapi tidak mahir dalam memasak. Karakter Maudi yang menunjukkan dia seorang yang perfeksionis terdapat dalam film Me vs. Mami pada adegan menit ke-7 sebagai berikut. Memasak itu sama seperti kita menjalani hubungan cinta. Kalau kekurangan bumbu, rasanya akan hambar. Ups, kebanyakan bumbu, rasanya juga tidak pas. Abis ini kita masukin apa ya, Chef? Garam. Kita masukkan ayam yang sudah digoreng. Oh ya, Chef Putri, bagaimana hubungan percintaan Anda? Boleh di-sharing ke kita? Apakah sedap seperti bumbu? Pemirsa, mau tahu apa yang terjadi dengan Chef Putri kita? Jangan kemana-mana. Tetap di Mami's Kitchen. Cut! Don, Ah, itu Chef. Nggak kompeten sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Motong aja berantakan. yang peduli siapa? Penonton kan nggak perlu tahu. Ini acara TV, yang kita butuhin adalah rating. Dan dia bikin rating kita naik. Oh, Ini bukan cuma masak biasa, masak sambil gosip. oh kalau gitu bikin aja acara gosip. Jangan gosip campur masak. Ribet dong. Selanjutnya superego.
Sikap Mira yang meminta maaf dan akan mengganti kerusakan motor Rio akibat tidak sengaja ditabrak oleh ibunya merupakan aspek kepribadian superego. Sikap Mira yang merasa bersalah dan akan mengganti kerugian yang dialami Rio atas perbuatan ibunya mencerminkan bahwa karakter Mira yang bertanggung jawab terlihat pada sikap dan ucapan Mira pada adegan menit ke 40-42 detik sebagai berikut. Makasih loh, ya. Hati-hati. Makasih. Duluan ya. Banyak banget makasihnya. Aduh. Mir, kenapa Mir? Mir? Hah? Apa sih? Rio, sorry banget ya. Gue bakal ganti kerusakan motor lo. Ya kan, Mi? Ya. Itulah tadi cuplikan-cuplikan dari film Me versus Mami yang menunjukkan aspek-aspek id, ego, dan superego pada karakter pemeran utamanya yaitu Mira dan Maudy. Baik, sudah selesai pembahasan kita tentang teori psikologi sastra ini. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang teori-teori sastra yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.